Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1725. Dengan akar indera murni, mencerminkan kondisi murni. Kaki menapaki jalan dari sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktek. Berpegang pada ketulusan dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. Hanya saja kekurangan angka teoritis dan gambar konkret. Metode untuk menyucikan batin manusia adalah dengan menggalang hati cinta kasih dari orang-orang. Waktu terus berlalu, genggam jalinan jodoh. Waktu selalu begitu menakjubkan, setiap menit dan detik berlalu. Ada banyak hal yang telah kita capai dan akumulasi. Ada orang yang mengingatnya, ada orang yang sudah melupakannya. Namun, ketika memberitahu kepadanya, pada tahun itu dan di mana tempatnya terjadi hal apa, kamu juga ada pergi. Oh benar, saat itu saya juga ada pergi di tempat tersebut. Kita pergi membantu mereka. Ketika kita menoleh kembali seperti ini, maka akan terpikir akan kejadian tahun 1993. Tahun itu bencana banjir di Nepal sangat parah. Kita di Taiwan mendengar berita ini dan melihat kondisi bencana yang terus-menerus diberitakan. Bukankah Nepal adalah kampung halaman Buddha? Meskipun sudah lebih dari 2000 tahun berlalu, tempat itu masih merupakan kampung halaman Buddha. Demikianlah sebersit pemikiran ini tersimpan dalam hati saya. Setiap hari saya terus menonton berita, melihat kondisi bencana yang sepertinya masih belum reda. Sebagaimana diberitakan, jumlah korban bencana semakin meningkat. Saat itu, niat pikiran ini timbul. Kita berjodoh dengan Dharma Buddha. Buddha membabarkan Dharma agar kita memperoleh kebenaran sejati yang melimpah tentang dunia. Sumbernya berasal dari Buddha Sakyamuni. Meskipun waktu sudah sekian lama berlalu, kita tidak boleh lupa akan Sang Maha Tercerahkan di alam semesta. Kita selamanya tidak boleh melupakannya. Beliau adalah Sang Maha Tercerahkan di alam semesta, yang terlahir di dunia di tempat itu, Nepal. Sekarang terjadi bencana di tempat itu. Bagaimana kita bisa merasa tenang dan tidak pergi membantu? Saya mulai dengan menggerakkan dan menghimbau orang-orang untuk membantu kampung halaman Buddha. Saya ingat saat itu saya berada di Taipei. Dari Taipei, saya mulai menghimbau dan banyak orang yang sangat antusias, menyumbang sedikit demi sedikit. Tanpa henti, orang-orang bersedia untuk membantu dan berdonasi. Saya ingat saat itu setiap orang sangat bersemangat demi membantu bencana banjir di Nepal. Akhirnya, kita bisa pergi ke sana. Setelah melakukan persiapan, kita memulai perjalanan. Pada saat itu, Xu Xiangming dan Chen Xiaoming, mereka pergi ke sana dengan beberapa orang. Kita mempercayakan mereka untuk meninjau bencana di sana. Setelah melakukan peninjauan, mereka kembali dan melaporkan bahwa bencana sangat parah. Jadi kita memutuskan untuk pergi membantu mereka. Seberapa luas kerusakannya? 3 kabupaten dan 4 desa. Saat itu kita melihat semua rumah di sana sudah runtuh. Di mana orang-orang menghuni? Relawan pulang dan kita mulai mengevaluasi dan memutuskan kita harus membangun rumah untuk mereka. Jadi kita memutuskan untuk membangun rumah untuk 3 kabupaten dan 4 desa ini. Rumah yang kita bangun totalnya 1.800 rumah. Ini adalah sejarah dari masa lampau kita. Jangan lupakan tahun itu. Tahun itu kita bekerja keras dan bolak-balik. Awalnya kita adalah orang asing. Kemudian kita dapat menyerahkan rumah yang kita bangun kepada mereka. Karena kita sudah berkali-kali ke sana dan menyalurkan bantuan, pemerintah setempat sangat berterima kasih kepada relawan Ceci.
karena telah membantu mereka hidup tenang dan bekerja dengan gembira. Kita kembali ke sana untuk menghadiri upacara perayaan. Pemandangan itu sangat jelas dalam ingatan saya. Jadi terkadang, meskipun waktu sudah lama berlalu, rumah-rumah itu masih ada di sana. Pada tahun 2015, Nepal mengalami gempa bumi yang dahsyat. Jadi kita kembali lagi untuk membantu mereka. Ketika kita hendak pergi, saya bertanya kepada mereka yang pernah pergi untuk membantu korban banjir sebelumnya, apakah kalian akan kembali dan melihat lagi? Jadi, Huang Chuliang dan beberapa orang lainnya naik pesawat Buddha Air untuk pergi ke sana. Maskapai penerbangan itu bernama Buddha Air. Pesawat itu terbang ke sisi lain gunung, ke tempat yang pernah kita bantu sebelumnya. Di sana, warga desa setempat, semua orang sangat penasaran. Sekelompok orang dengan seragam biru putih ini tiba-tiba muncul. Ada orang yang masih ingat bahwa mereka adalah insan ceci. Sekelompok anak kecil keluar karena penasaran. Kemudian bertanya, "Dari mana kalian berasal?" Insan ceci menjawab, "Kami berasal dari Taiwan." Seorang anak yang berusia sekitar 12 tahun berkata, "Oh, kalian datang dari Taiwan. Desa kami ini adalah desa Taiwan." Ternyata mereka ingin terus mengingat Taiwan yang telah datang untuk membangun rumah bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan nama desa Taiwan di tempat itu. Pada tahun 2015, mereka kembali ke desa tersebut yang pernah kita kunjungi. Mengapa saya memberitahu mereka untuk pergi melihat kembali? Karena ingin tahu apakah gempa bumi yang begitu dahsyat mempengaruhi 20-30 tahun lalu, kira-kira 20 tahunan yang lalu. Apakah rumah yang kita bangun itu mengalami kerusakan? Sehingga saya meminta mereka untuk kembali melihat. Ternyata rumah-rumah tersebut aman sentosa, sangat baik. Mereka menyadari ada seorang nenek yang sudah lanjut usia. Ketika ia melihat insan ceci, ia memegang tangannya, sangat hangat. "Terima kasih kalian membangun rumah untuk saya, sehingga saya bisa tinggal dengan sangat nyaman." Kita pun bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan anakmu?" Dia sekarang bekerja di stasiun radio, bekerja di bidang penyiaran, dan bekerja dengan sangat baik. "Mengapa kamu tidak pindah dan tinggal bersamanya?" Dia berkata, "Tidak, rumah ini adalah awal mula kemakmuran keluarga saya. Ceci membantu saya membangunnya. Saya tinggal di sini dengan damai. Setiap anakku sangat sukses dan sekarang bekerja di tempat lain. Kadang-kadang mereka pulang. Saya tinggal di sini. Ini adalah tempat tinggal kami. Ini adalah tempat awal mula kemakmuran keluarga saya." Mereka kembali dengan kisah ini. Mereka berbagi kesan kepada saya. Saya juga sangat terharu. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu sejak saat itu. Tetapi ketika warga desa melihat relawan dengan seragam biru putih, mereka akan datang berkelompok. Meskipun mereka tidak mengenal orang kita, tetapi mereka mengenal seragam biru putih. Masing-masing dari mereka kemudian berbagi kesan tentang pemindahan mereka ke desa Ceci, tentang kegembiraan dan ketenangan mereka. Dengan gempa bumi yang dahsyat ini, kita pergi melihat rumah-rumah yang kita bangun. Mereka aman dan sangat kokoh. Ini sangat menghibur kita. Meskipun desa mereka juga terguncang gempa, tetapi mereka tidak apa-apa. Hanya ada satu jendela rumah yang rangka jendelanya sedikit retak. Hanya sedikit retak, tidak ada yang lain. Jadi kita harus menggenggam waktu kita. Tidak peduli kapanpun, hal yang baik, lakukan saja. Lebih dari 20 tahun kemudian, kita mengingat kembali masa lalu dan menyaksikan kembali. Orang bisa bertambah tua dan anak-anak tumbuh dewasa. Remaja saat itu sekarang telah menjadi pengusaha sukses dalam masyarakat. Mereka tidak melupakan tempat tinggal yang menjadi awal mula kemakmuran mereka. Semuanya akan pulang ke sana.
Ibu mereka di sana untuk menjaga rumah, dan dia tinggal di desa itu dengan penuh sukacita. Inilah yang harus kita ingat kembali. Jangan melupakan tahun itu. Jejak kita. Kaki menapaki jalan dari sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktik. Bagi Ceci selama ini, Master telah membimbing semua orang untuk menapaki jalan ini, melangkah dan menapaki jalan sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktik. Berpegang pada ketulusan dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. Inilah yang harus kita pahami dengan jelas. Untuk menapaki jalan dari sutra adalah hal yang biasa. Jalan dari sutra ini adalah jalan yang biasanya kita tapaki. Kita telah membangkitkan keyakinan, ikrar, dan praktek. Sebenarnya, kaki menapaki jalan dari sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktek. Kita berpegang pada ketulusan dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. Kita mengikuti jalan dari sutra ini seperti biasa. Menapaki jalan sutra dan membuka jalan sutra. Meskipun kita tidak menyadarinya, demikianlah. Setiap hari, kita terus berpegang pada tekad dan keteguhan mengikuti jalan ini. Inilah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jalan Bodhisattva. Yang sangat kita butuhkan saat ini adalah agar semua orang tidak melupakan tahun itu. Apa yang telah Ceci lakukan hingga saat ini di tahun 2019 sudah lebih dari 50 tahun lamanya. Apa yang terjadi dalam 20 tahun lebih ini? Mendekati titik tengah sejak awal Ceci melangkah. Yang perlu kita kenang adalah kejadian di Nepal lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi kita terus berjalan seperti ini. Dalam perjalanan ini, sebenarnya berapa banyak yang Ceci telah lakukan di dunia? Berapa orang yang melakukannya? Benar-benar sangat banyak orang yang melakukannya. Meskipun ada banyak orang yang melakukannya, ada satu yang kurang, yaitu semua ini kurang tercatat dengan jelas. Seharusnya catatan ini sangat luas, menjadi sutra tentang Ceci. Di satu sisi kita membantu para korban bencana dan orang yang menderita. Di sisi lain kita masuk ke tengah orang banyak untuk menyucikan hati manusia, menginspirasi semua orang untuk menggalang tekad dan cinta kasih. Semua orang mestinya mengembangkan cinta kasihnya dan mengungkapkan cinta kasih. Ungkapan cinta kasih adalah dengan menyebarkan cinta kasih. Setetes demi setetes sekalipun adalah cinta kasih. Menjadi jumlah orang yang tak terhingga, yang bersatu hati. Jangan lupakan tahun itu. Janganlah kita lupakan tahun itu. Orang-orang yang tidak terhingga jumlahnya yang bersatu hati. Ada berapa banyak insan Ceci? Sangat banyak. Selama 50 tahun lebih ini, kita tidak bisa menghitung jumlah orang pergi ke Nepal. Semuanya bergerak untuk menggalang dana, melakukan sangat banyak hal bagi Nepal. Dengan tekad bersama, demikianlah semua orang tidak takut susah. Demi kampung halaman Buddha yang demikian jauhnya, kita bersedia. Jangan lupakan tahun itu. Kita bersedia bersumbangsi demi mereka. Semua orang menggalang hati dan dana. Ini adalah awal mula kita membentangkan dan membuka jalan untuk mempraktekkan jalan Ceci. Jadi kita sekarang telah menyebar ke seluruh dunia. Mari perhatikan naskah sutra ini. Kita harus bersungguh hati dan jangan melupakan tahun itu. Tahun itu, orang-orang itu, dan sebersit niat itu. Semuanya terjadi di tempat ini. Mari jangan lupakan tahun itu. Saya harap semua orang bisa sangat bersungguh hati. Ada sedemikian banyak tahun itu.
Kita harus bersungguh hati mengingatnya kembali. Kaki menapaki jalan dari sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktek. Berpegang pada ketulusan dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. Hanya saja kekurangan angka teoritis dan gambar konkret. Metode untuk menyucikan batin manusia adalah dengan menggalang hati cinta kasih dari orang-orang. Baru saja saya bahas, kita mengumpulkan setiap tetes dalam keteguhan tekad kita. Mari sekarang kita lihat bagian naskah ini. Ketika akar pikiran dalam kondisi tenang dapat merenungkan dengan jernih akan segala dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Tiada satu pun yang tidak ditampungnya. Batin dapat merangkul seluruh alam semesta dan memiliki kelapangan seluas jagat raya. Maka diketahui kalau akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan. Kita harus bersungguh hati dalam hal ini. Sekarang kita sampai pada akar pikiran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Mata memiliki 800 kebajikan. Telinga memiliki 1200 kebajikan. Hidung memiliki 800 kebajikan. Lidah memiliki 1200 kebajikan. Tubuh memiliki 800 kebajikan. Dan akar pikiran memiliki 1200 kebajikan, yaitu pikiran. Ketika akar pikiran dalam kondisi tenang, ia tidak melakukan apa-apa, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencium bau, tidak makan. Akar pikiran selalu tenang, tanpa suara. Tetapi ia dapat merenungkan apa yang kamu dengar. Pikiran sangat peka. Saya mendengar suara burung berkicau. Suara burung berkicau itu masuk ke dalam telinga saya. Lalu akar pikiran menganalisanya. Itu adalah suara burung. Ini yang disebut pikiran. Tanpa suara burung, pikiran kita sangat tenang. Bisa membedakan apa yang terdengar adalah suara burung. Dan setelah membedakannya, pikiran akan tenang kembali. Pikiran mengikuti lingkungan untuk mencari. Dari mana suara burung berasal? Dari arah depan, di sini juga ada. Suara burung berasal dari dua arah. Ini disebut dapat merenungkan. Kita tahu dengan jelas dari mana suara itu berasal. Ketika kita tadi membahas tentang Nepal, apakah mereka di desa yang sama? Apakah mereka di kota yang sama? Tidak sama. Untuk pergi ke desa Ceci itu, kita harus naik Buddha Air. Nama perusahaan penerbangan itu adalah Buddha Air. Dengan Buddha Air, mereka pergi ke desa itu, pergi ke tempat itu untuk menanggulangi bencana. Dalam hal akar pikiran, ini sudah lewat waktu yang lama. Saya sudah berbicara tentang lokasi ini sebelumnya. Namun sekarang saya hanya ingat bahwa tempat itu ada 4 desa dalam 3 kabupaten. Karena nama-nama desa itu dalam alfabet Inggris, sehingga saya tidak bisa menyebutnya. Jadi saya tahu akan proses penyaluran bantuan bagi mereka. Tetapi saya sulit untuk mengingat nama yang tidak bisa saya sebutkan. Apa yang kita lakukan akan lebih mudah mengingatnya. Jadi, antara ingatan yang pudar dan yang jelas, kita mesti sungguh-sungguh bekerja agar bisa mengingatnya dengan jelas dalam pikiran kita. Kalau kita menganggap sesuatu sebagai kurang penting, hanya perlu sekedar tahu, maka ini akan berlalu dengan cepat dan ingatan kita tidak akan mendalam. Jadi, dapat merenungkan artinya mencari kembali dari jejak ingatan kita. Kita mencarinya kembali sehingga menjadi jelas bagi kita. Jadi semua ini adalah segala dharma duniawi. Bagaimana dengan dharma non-duniawi? Yaitu memberi tanpa pamrih sehingga semua orang bersuka cita. Terima kasih, berdiamlah dengan tenang. Kami sudah menyelesaikan jalinan jodoh ini, jadi kami sekarang mau pulang. Demikianlah, setelah semua ini berlalu, sudah cukup dengan mengetahui bahwa mereka sudah selamat, tidak perlu terus melekat. Inilah dharma non-duniawi.
Kita memiliki niat untuk melakukannya. Setelah melakukannya, lepaskan. Baik itu yang ada rupa atau tidak, semuanya ada rupa. Rumah yang dibangun ada rupanya. Bagaimana dengan yang tiada rupa? Setelah melakukannya, semua ini tidak ada hubungannya dengan kita, maka lepaskan. Sekarang kalau kita mengingatnya lagi, akan muncul dalam ingatan kita. Ya, memang ada kejadian seperti itu. Ketika Sang Buddha berbicara tentang masa kehidupannya yang lampau, Buddha juga berbicara akan ingatannya tentang kehidupan lampau. Masa lalu Buddha, masa lalu saya seperti ini, seperti itu. Tetapi ini sudah berlalu. Berbicara tentang masa lalu bukan berarti melekat pada rupa. Kita menyebutnya sebagai sesuatu yang berlalu, yang tidak lagi kita pegang. Demi mengajar, Sang Buddha harus mengingatkan semua orang kembali. Kehidupan lampau saya seperti ini, seperti itu, inilah sebab dan kondisinya. Ini adalah Dharma Buddha. Jadi Dharma duniawi dan Dharma non-duniawi. Meskipun insan ceci ada di dunia, apa yang kita lakukan juga adalah Dharma non-duniawi. Sebenarnya, berapa banyak yang sudah dilakukan oleh insan ceci? Ketika bersumbangsi, semua orang bersuka cita. Akhirnya kita berkata terima kasih dan melepaskannya. Ketika melakukannya, semua orang bekerja keras. Ini seperti ketika kita membahas tentang masa depan Afrika Timur. Bagaimana kita dapat membantu mereka, membangun perumahan bagi mereka. Kita teringat akan Ormoc di Filipina. Rumah-rumah yang kita bangun di sana telah mengalami beberapa kali topan dan banjir, yang bahkan airnya mencapai atap rumah. Namun saat itu, tahun 2019, rumah-rumah itu masih tampak seperti baru. Hal ini mengingatkan saya pada metode yang kita gunakan. Bagaimana kita melakukannya? Demi Ormoc, Chang Shiwen selama bertahun-tahun memimpin banyak relawan ceci di Sansha. Mereka membawa baja dan besi ke Sansha, memotong serta merakitnya sendiri. Pada saat itu, relawan komite dikerahkan dan para relawan perempuan juga turun tangan membantu. Itu adalah proyek besar, layaknya sebuah pabrik besar. Kau Ai yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, saya sangat mengaguminya, bahkan hampir berusia 90 tahun. Di sana beliau masih ikut mengangkat baja ringan. Ayah, usia Anda sudah setua ini. Namun dia berkata, Master, jika kita mampu melakukannya, maka kita harus melakukannya. Ini adalah kesempatan untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Ketika rumah ini selesai dibangun, orang-orang bisa tinggal dengan aman dan damai. Oleh karena itu, beliau tetap bersedia melakukannya. Meskipun hampir berusia 90 tahun. Beliau bersama relawan lainnya, satu di depan dan satu di belakang, mengangkat baja ringan itu. Itu sungguh bukan hal yang mudah. Belakangan, tahun 2019, contoh rumah itu dipindahkan ke sini untuk diperlihatkan kepada saya. Saya bahkan menapak masuk ke dalam rumah itu untuk melihat-lihat. Benar-benar sangat kokoh, sangat nyaman. Jika bisa memberikan rumah ini kepada orang-orang di Afrika Timur, juga merupakan hal yang sangat bagus. Semua orang mulai masuk ke dalam dan berdiskusi. Kita mengingat kembali Ormoc. Dari foto-foto itu kita bisa melihat prosesnya. Ketika kita mulai membangun seperti ini melewati proses. Setelah mereka menempatinya dan pohon ditanam, di sekeliling rumahnya, semua orang meletakkan pot bunga dan tanaman. Pemandangannya telah terbentuk, bagaikan rumah orang kaya. Pada waktu itu, relawan ceci di Taiwan menggerakkan dukungan dari belakang layar. Mereka berkunjung dan menunjukkan perhatiannya. Lalu tempat tersebut telah menjadi sebuah desa yang besar. Kita berencana untuk membangun sekolah untuk mereka. Ini merupakan sebuah desa yang penuh pencapaian.
Di tempat itu, hampir seluruh desa sekarang sudah menjadi insan ceci. Ada Shelly, juga ada Huai. Telah sama seperti kita di sini. Dari tempat tersebut, timnya menyebar ke banyak kota. Tempat tersebut hampir seluruhnya menjadi relawan ceci. Singkat kata, dengan kekuatan cinta kasih. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Kita juga mengajarkan mereka tentang ceci. Saat ini di tempat tersebut, rata-rata yang terlihat semuanya adalah insan ceci. Penduduk lokal yang juga adalah insan ceci sungguh menggembirakan melihat ini. Kita sudah membahas tentang Dharma duniawi dan non-duniawi. Selanjutnya adalah tiada satupun yang tidak ditampungnya. Dharma duniawi dan non-duniawi semuanya ditampung dalam akar pikiran. Baik itu melakukan hal duniawi ataupun melatih praktek non-duniawi, semua ini tertampung dalam akar pikiran. Batin dapat merangkul seluruh alam semesta. Dari Taiwan, kita bisa pergi dan membantu lebih dari 10 negara. Kita selalu pergi dan bersumbangsi dan kembali. Apa yang kita tinggalkan di sana adalah jejak ceci. Niat pikiran kita sudah tercapai. Semua orang bersuka cita. Meskipun sampai ke ujung dunia, kita akan pergi ke tempat yang membutuhkan. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Semua dharma ini ditampung di dalamnya, baik dharma terkondisi maupun tak terkondisi. Dharma terkondisi. Dharma tak terkondisi. Tetap butuh orang pergi mempraktekannya. Setelah selesai, kita pun kembali pulang. Kita tidak akan berkata tempat itu adalah milik saya, ataupun saya mengerjakan ini. Sekarang kita harus mengandalkan ingatan. Insan ceci sangat hebat, tak terhitung jumlahnya. Memiliki kelapangan seluas jagat raya, maka diketahui kalau akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan. Begitulah akar pikiran. Jika kita tidak ada niat atau tekad, maka kita tidak mampu berpartisipasi. Ketika ada bencana di negara manapun, kita rela pergi ke sana, pergi membantu. Tidak peduli di depan atau belakang layar, semuanya menggalang dana sedikit demi sedikit. Melakukannya sedikit demi hal ini. Kita tidak takut untuk bekerja keras demi hal ini. Kita pergi ke sana untuk melihat rumah mereka yang telah selesai dibangun. Kita membantu dengan sebuah bata dan sebungkus semen, mencampurnya dengan rata dan membangunnya. Semua ini diselesaikan oleh relawan ceci. Ini adalah niat mereka. Kita menggalang dana karena ingin menggalang hati. Menggalang dana dapat menghasilkan materi berwujud untuk membantu mereka. Menggalang hati untuk menyatukan cinta kasih semua orang, untuk mengumpulkan kekuatan. Jadi akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan. Jadi semua orang harus bersungguh hati. Kita harus terus mewariskan ini. Dalam bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita, yaitu dalam bab ke-18, bukankah terdapat suatu naskah? Semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersuka cita karenanya. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Setelah orang-orang lain mendengarnya, mereka juga turut bersuka cita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Jadi kita tahu bahwa insan ceci harus terus menyebarkan dharma dengan baik. Orang yang mendengarkan dharma harus melakukan ini. Bab ke-19 yang kita pelajari sekarang, hari ini akan selesai. Jadi,
semua orang harus mendengar dengan sungguh hati. Kita berkata bahwa orang yang menegakkan sutra ini berdiam dengan damai pada tanah istimewa. Orang-orang ini menegakkan sutra tanpa henti menyebarkan, melafalkan, dan menegakkan sutra. Naskah sutra selanjutnya. Orang yang menegakkan sutra ini berdiam dengan damai pada tanah istimewa. Semua makhluk bersuka cita, mengasihi, dan menghormatinya. Dapat menggunakan berjuta-juta jenis kata-kata yang baik dan terampil dalam menguraikan dan memebarkan dharma. Ini disebabkan ada menegakkan sutra teratai. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Dalam naskah sutra ini, semua makhluk bersuka cita, mengasihi, dan menghormatinya. Dapat membangkitkan perasaan sukacita pada batin dari para makhluk sebagaimana ketika mereka bertemu dengan Buddha, serta kasih dan hormat dalam hati mereka. Kita bisa memahami jelas dengan membaca naskah ini. Dapat menggunakan berjuta-juta jenis kata yang baik dan terampil dalam menguraikan dan memebarkan dharma. Ini disebabkan ada menegakkan sutra teratai. Jika kita bisa menggunakan berjuta-juta kata yang baik dan terampil, bahkan satu kalimat dharma yang kita ajarkan kepada semua orang, apakah kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Mari saya gunakan kalimat yang satu lagi untuk memberitahu kamu. Sekarang, apakah kamu sudah mengerti? Iya, saya tahu, tetapi masih belum jelas. Baik, mari saya jelaskan lagi. Kita mengganti dengan kata-kata lain untuk terus menjelaskan sampai ia memahami. Disinilah tujuan dari dharma ini. Mereka yang memebarkan dharma harus sabar. Dharma ini harus diajarkan sampai dia menyerapnya dan bisa digunakannya. Dapat menggunakan berjuta-juta jenis kata yang baik dan terampil dalam menguraikan dan membabarkan dharma. Ini disebabkan ada menegakkan sutra teratai. Dapat menggunakan berjuta-juta jenis kata yang baik dan terampil dalam menguraikan dan menjelaskan perbendaharaan dharma dari tata gata. Jasa ini diperoleh dengan menegakkan sutra teratai. Dapat menggunakan berjuta-juta jenis kata yang baik dan terampil. Kita harus menegakkan setiap ajaran dan setiap syair. Setelah kita memahaminya, barulah kita mengajari orang lain. Dengan satu syair saja, kita harus menggunakan berjuta-juta jenis kata yang baik dan terampil. Jadi, dalam menguraikan dan menjelaskan perbendaharaan dharma dari tata gata, karena tata gata telah mengajarkan selama lebih dari 40 tahun dan kita sudah mempelajari sutra teratai dari Sang Buddha sampai pada titik ini, kita harus mengajarkan syair ini kepada orang lain. Termasuk semua yang sudah diajarkan Buddha tentang perbendaharaan dharma dari tata gata. Kita sangat jelas tentang semua ajaran dan mengerti bagaimana menggunakan perumpamaan. Kita harus mengambil dari perbendaharaan dharma dan mengajari orang lain dan meneruskannya. Jadi, jasa ini diperoleh dengan menegakkan sutra teratai. Jasa ini semuanya adalah hasil dari menegakkan sutra teratai. Jadi, kita harus bersungguh hati memahaminya, menegakkan sutra teratai, dan mendengarkan sutra ini dengan lebih seksama. Secara terperinci mendengarkan bab ini, disebutkan kalau semua jasa kebajikan yang diperoleh adalah berkat sutra ini. Dengan menegakkan dan membabarkan sutra ini, secara diam-diam dapat memahami atribut sejati, serta memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Terbebaskan dari ikatan perasaan dan melepaskan noda duniawi, bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari dalam lumpur. Secara terperinci, mendengarkan bab ini disebutkan kalau semua jasa kebajikan yang diperoleh adalah berkat sutra ini. Kita harus dengan seksama bab ini.
Bab jasa kebajikan dari guru Dharma ini. Jika kita bisa bersungguh hati, mengulang kembali, dan lebih bersungguh hati, sebenarnya setiap bab adalah sama. Ketika mengulangnya kembali, setiap kalimat adalah sama. Setelah mendengarnya, kita memahaminya dalam hati. Kita mempraktekannya dalam tindakan nyata. Jasa adalah pengalaman kita. Kebajikan adalah hasil dari tindakan nyata kita. Jadi ini semua berkat sutra ini. Dengan menegakkan dan membabarkan sutra ini, jika kita ingin membabarkan sutra ini, kita harus meninjau kembali sekian banyak yang disebutkan dalam sutra ini. Dengan demikian, ketika saya menjelaskan bagian ini, kita harus meninjau kembali ajaran sebelumnya. Secara diam-diam, dapat memahami atribut sejati. Tanpa sadar secara diam-diam, kita akan bisa menghubungkan dharma itu dan beresonansi dengannya. Secara diam-diam, dapat memahami atribut sejati. Dengan sendirinya, hati dan pikiran kita melalui perenungan akan terhubung dengan atribut sejati. Kita memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, dan juga terbebaskan dari ikatan perasaan dan melepaskan noda duniawi. Kita sudah meninggalkan keluarga dan memutuskan tali kasih duniawi, tidak terikat oleh cinta kasih duniawi lagi, dan tidak lagi memiliki kerisauan dan kegelapan batin yang menodai batin kita. Ini yang disebut dengan terbebaskan dari ikatan perasaan dan melepaskan noda duniawi. Ikatan perasaan adalah kerinduan pada keluarga, karena kita sudah membina diri, meninggalkan keluarga, dan memutuskan tali kasih duniawi. Kita semestinya tidak lagi terlibat dalam konflik antar sesama. Jadi kita sudah terlepas dari noda duniawi. Bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari dalam lumpur. Ini sangatlah sederhana. Jadi, dikarenakan 6 akar indera adalah murni tanpa noda, maka dengan akar indera murni ini dapat mencerminkan kondisi murni pula. 6 akar indera kita adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. 6 akar indera ini adalah tanpa noda. Jadi, sebagai hasilnya dapat melihat gunung dan hutan di sekeliling, suara hewan dan burung, bentuk-bentuk khas dan pikiran-pikiran berbeda. Tiada satu pun yang bukan realitas sejati. Tiada satu pun yang bukan dharma menakjubkan. Sekarang, kicauan burung adalah tiada satu pun yang bukan realitas sejati. Kicauan burung-burung ini tiada satu pun yang bukan dharma menakjubkan. Aneh, bagaimana burung bisa terbang? Aneh, ketika burung berkicau, mengapa suaranya demikian? Seperti apa suara kita manusia? Seperti apa suara burung? Kita manusia menggunakan sepasang kaki berjalan di atas jalan, tetapi mengapa burung bisa terbang dengan mengepakkan sayap? Ini sangatlah halus dan menakjubkan. Dunia dari makhluk hidup memang demikian adanya. Kita harus bersungguh hati karena semua ini adalah dharma. Satu tubuh ini sepenuhnya mewujudkan kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Adarsa Nana di seluruh 6 alam kelahiran akan selalu jelas kalau pada dasarnya tiada kekurangan. Orang yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra teratai boleh berusaha dengan segenap hati dan kemampuan di sini. Pembahasan tentang akar indera murni dari orang yang menegakkan sutra teratai berakhir di sini. Satu tubuh ini sepenuhnya. Jika kita bisa dari sutra ini memahami dengan jelas, ini adalah dharma dari segala makhluk hidup dan tumbuhan, dan di antara dunia dan alam semesta. Segala dharma kita kenali, maka kita akan benar-benar menyadari sepenuhnya dan mengetahui semuanya. Ini membuktikan bahwa demikianlah dharma itu.
hal ini berpadu dengan ajaran itu. Botol ini sesuai dengan tutupnya. Kita akan bisa memahami ini dengan jelas. Di seluruh 6 alam kelahiran akan selalu jelas. 6 alam kelahiran, 6 alam tersebut, alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, alam asura. 6 alam ini kita sering melihatnya dalam sutra. Sebenarnya hanya dengan mendengar kita sudah tahu perilaku seperti apa yang menyebabkannya berada dalam alam tersebut. Kita juga sering membaca sutra dan akan mengetahui, jadi pada dasarnya tiada kekurangan. Ajaran ini sangat sempurna, dan kita lebih kurang memahami prinsip kebenaran ini. Dharma ini sangat sempurna. Orang yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra teratai boleh berusaha dengan segenap hati dan kemampuan di sini. Kita juga harus berusaha dengan segenap hati. Ini adalah bagaimana kita menegakkan sutra teratai. Kita juga harus jelas akan 6 akar indera. Bab ini sepenuhnya menyampaikan kepada kita bahwa pembinaan diri harus dimulai dari 6 akar indera ini. Ketika mendengar dengan telinga, kita harus bisa membedakan yang benar dan salah. Kalau yang didengar telinga kita adalah dharma yang menakjubkan, maka kita harus menyimpannya dalam batin. Ada banyak hal yang hendak dilakukan. Kita harus menyerap apa yang kita dengar ke dalam batin dan menganalisa dengan jelas. Niat pikiran yang mana yang benar dan niat pikiran yang mana yang tidak benar. Ini semua ada dalam perilaku kita, melatih fisik, membina diri. Jika telinga tidak mendengar dengan jelas dan tidak bisa membedakan benar dan salah, maka akan keliru. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan. Sama pula prinsipnya. Jadi, mari kita semua menjadikan bab ke-19 ini sebagai metode untuk menegakkan 6 akar indera. Mari kita lebih bersungguh hati.